Selamat hari Minggu, saudara yang dikasih Tuhan. Salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih saudara, pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita hari dan kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama. Puji Tuhan saudara, atas anugerah Tuhan kembali hari ini kita akan melanjutkan siri khotbah yaitu Limitless God, Tuhan yang tanpa batas. Dan salah satu bentuk ketidakterbatasan Tuhan adalah kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Limitless love of God. Nah saudara, kita akan bersama-sama melihat lagi dari minggu yang lalu. Kita percaya bahwa salah satu wujud kasih Tuhan adalah penyertaan Tuhan, saudara. Salah satu wujud kasih Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat dan belajar bersama-sama bahwa kata penyertaan adalah salah satu kata aktif, kata kerja aktif yang menunjuk kepada kondisi atau situasi dari sebuah proses perjalanan. Dan minggu yang lalu juga bersama-sama kita sudah melihat ada 3 bentuk penyertaan Tuhan. Ada 3 bentuk penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan yang mempunyai sifat memelihara. Penyertaan Tuhan yang memelihara. Kita sudah bisa melihat di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat. Saudara bisa baca di situ bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Kaki mereka tidak bengkak, baju mereka, kasut mereka juga tidak rusak. Hal-hal yang seperti itu menandakan ada penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel. Dan juga kita belajar bahwa penyertaan Tuhan yang memelihara seharusnya membuat kita tidak lagi khawatir saudara dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Lukas 12 ayat 29 berkata, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan kamu minum. Dan dari situ kita juga melihat bahwa janganlah kita melupakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Jika mungkin kita tahu yang kita usahakan, pekerjaan, mungkin karir dan sekolah kita sudah berhasil dan Tuhan memberkati, kita harus ingat bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Kekuatanmu, kemampuanmu berpikir, ide, pemikiranmu, semua datang daripada Tuhan. Karena itu Ulangan 8 mengingatkan bahwa hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumahmu yang baik serta mendiaminya, ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah. Tetapi marilah kita kembalikan segala syukur dan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan saudara. Karena semua itu datang daripada Tuhan. Dan juga bentuk yang kedua saudara, penyertaan Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang berjalan di depan kita. Itulah tanda di mana Tuhan mau memimpin kita saudara. Dan kita belajar bahwa 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, mengingatkan kepada kita, semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Dan inilah saudara, bagaimana gambaran perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan merupakan sebuah pembelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini. Supaya juga kita bisa belajar memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan bentuk penyertaan Tuhan yang ketiga adalah penyertaan Tuhan yang membela kita. Ini dia penyertaan Tuhan yang membela kita. Mazmur 118 mengatakan, jika Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia. Roma 8 ayat 31 juga dikatakan, jika Allah di pihak kita. Saudara perhatikan ada kata jika, berarti ada sebuah kondisi yang akan
membawa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kuncinya adalah jika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita hidup melakukan perintah Tuhan, maka saudara, itu yang akan membawa kita ke dalam posisinya Tuhan. Karena yang paling pantas adalah kita ada di posisinya Tuhan, saudara. Dan itulah yang kita sudah lihat minggu yang lalu. Dan hari ini, saudara, kita akan lebih dalam lagi belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Karena itu penyertaan Tuhan tidak hanya berbicara tentang hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, penyertaan Tuhan bukan hanya berbicara tentang hadirnya Tuhan dalam hidup kita, saudara, tetapi juga penyertaan Tuhan harus dapat terlihat. Penyertaan Tuhan harus dapat dikenali, saudara. Harus dapat dikenali. Karena itu kita pada hari ini saya mau membawa saudara bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dan kita sudah tahu semua bahwa Yusuf merupakan salah satu anak yang dari 12 anak Yakub dan yang paling disayang, dan kita melihat bersama-sama bagaimana saudara di dalam kehidupan Yusuf kita akan belajar ada 3 tanda. Tanda orang yang disertai Tuhan, saudara. Ada tanda yang disertai Tuhan. Dan apabila kita mau melihat kehidupan Yusuf pada saat Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, kita melihat bahwa sikap Yusuf inilah yang harus kita belajar bersama-sama. Saudara, karena sebuah masalah yang besar atau karena ada sebuah masalah yang besar yang membuat hidup kita, saudara, itu harus terus bergantung kepada Tuhan. Disertai Tuhan seharusnya dapat terjadi di semua area kehidupan. Sekali lagi, disertai Tuhan, saudara, harus terlihat, harus nyata di semua aspek kehidupan. Karena masalahnya, saudara, ada mungkin sedikit banyak dari kita yang hanya percaya dan berharap kepada Tuhan hanya di area-area tertentu. Misalnya kita percaya Tuhan mampu menyembuhkan. Namun kita sepertinya kurang begitu percaya kalau Tuhan mampu menyediakan, mampu memberikan jawaban dari doa kita. Dan hal-hal yang seperti ini yang harusnya membuat kita sadar bahwa di semua aspek kehidupan kita, area-area kehidupan kita, kita harus mau belajar membuka hati kita untuk mempercayai Tuhan, menyertai kita dengan kuasanya, saudara. Karena itu sekali lagi kita harus, saudara, mungkin percaya Tuhan dapat menyembuhkan, tetapi mungkin ada saudara yang kurang begitu percaya kalau Tuhan dapat menyediakan apa yang engkau butuhkan. Dan area-area yang lain di dalam hidup saudara. Dan hari ini sebagaimana kita akan melihat kisah Yusuf ini, saya akan langsung mengajak saudara untuk melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke para pedagang dan Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir, saudara. Dan dalam perjalanan Yusuf pada saat itu kita melihat bukanlah sebuah hal yang mudah. Yusuf dijual pada saat dia berusia 17 atau 18 tahun, saudara. Dan kita lihat Yusuf itu dipelihara oleh Yakub sebagai orang tua di dekat daerah Hebron di sini, saudara, dan dijual ke Mesir. Dan saudara, pada saat itu setiap daerah mempunyai seperti bahasa atau dialek tersendiri. Karena itu pada saat Yusuf di dalam perjalanan sebagai budak yang akan dijual, mungkin dia melewati daerah-daerah yang tandus, daerah-daerah yang dia tidak familiar,
Dan waktu dia dibawa di situ dia mulai mendengar orang-orang ini berbicara di dalam bahasa yang mungkin agak kurang, di mana Yusuf kurang mengerti, kurang familiar. Namun dia, saudara, yang menarik adalah itu tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia menjadi marah, justru membuat dia memperhatikan dan mendengar dan berusaha untuk belajar bagaimana orang dengan bahasa-bahasa di daerah sekitar Mesir. Dan karena itu saudara membawa dia akhirnya ke pasar budak dan dia dijual kepada seorang yang kaya, yaitu Potifar. Nah saudara, kalau memang kita kembali ya, kalau kita melihat seperti di Indonesia, saya ingat sekali waktu saya masih sangat muda, ya SMP ya gitu kira-kira. Sempat pergi dengan mama saya ke penyalur pembantu rumah tangga. Dan itu ada di banyak tempat di Jakarta, saudara. Itu untuk kita yang orang biasa ya. Tetapi untuk seorang yang namanya Potifar, dia ini seorang kaya, pegawai dari Firaun. Bukan saja dia pegawai dari Firaun, saudara, dia mempunyai kedudukan yang penting. Dia salah satu orang yang dipercayakan sebagai kepala dari pasukannya Firaun. Dan ditulis juga para ahli teologi mempercayai bahwa Potifar ini mungkin yang mengatur penjara dan yang mengatur sistem hukum. Bahkan diakui mungkin dia salah satu yang menjadi algojo untuk membunuh dan mengatur sistem hukum orang-orang yang tidak suka dengan Firaun, he will handle it. Jadi Potifar ini bukan orang cuma sekedar kaya aja, tetapi orang yang cukup penting, bahkan sangat penting di Mesir pada saat itu. Sekarang saudara bayangkan kalau untuk mungkin ya menteri ya atau pejabat, kalau mau mencari pembantu atau servant, dia pasti nggak seperti kita yang orang biasa tinggal pergi aja gitu. Harus ada tempat tertentu, mungkin broker yang berbeda, karena pembantu yang harus di mana orang pembantu ini bekerja bukan orang biasa tetapi pejabat. Dan saya percaya Yusuf dijual di pasar budak yang mungkin agak sedikit berbeda dari pasar budak yang ada. Karena itu ada Firaun, ada Potifar yang datang dan mencari budak, saudara. Jadi bukan pasar-pasar budak yang biasa-biasa, tetapi pasar budak yang agak sedikit yang lebih kelasnya lebih sedikit berbeda. Dan kita lihat untuk seorang pejabat memilih pembantu itu bukan yang sembarangan. Dan pasti bukan hanya karena penampilan dan paras, tetapi karena sikap Yusuf sendiri yang membawa dirinya itu ke tempat-tempat di mana nanti Tuhan akan pimpin Yusuf. Jadi kita udah lihat bagaimana karakter Yusuf ini sebenarnya, saudara. Orang yang menjualnya juga menawarkan kepada Potifar. Dia nggak menawarkan kepada orang yang lain, tapi dia menawarkan kepada Potifar. Karena dia tahu bahwa mungkin seperti bahasa sehari-hari ya, saudara. Bos, nih ada barang bagus gitu ya istilahnya ya. Jadi saya ini orangnya masih muda dan lihat saja. Dan bukan hanya itu, mungkin sepanjang perjalanan Yusuf ini gak pernah mengeluh, gak pernah buat masalah, gak pernah mencoba berusaha kabur dan lain-lain. Jadi saya percaya, saudara, bahwa tanda yang pertama di mana Tuhan menyertai orang tersebut, tanda yang pertama adalah pekerjaannya diberkati, saudara. Pekerjaannya diberkati. Dan dari awal Potifar memilih Yusuf, saudara bisa lihat prosesnya itu. Mungkin Alkitab tidak dengan detail menceritakan ini, tapi saya berusaha membongkar dan membawa
kebenaran firman Tuhan kepada saudara dengan memberikan gambaran-gambaran sehari-hari supaya saudara lebih mengerti. Jadi bukan sebelum dia ada kerja di Potifar, sebenarnya dari dia proses dibawa ke Mesir pun, anak ini istilahnya kuai-kuai lah saudara, anak baik gitu. Enggak macem-macem. Dia pergi, dia ketakutan saudara, pergi anak masih remaja ya, pergi di daerah yang asing, dia dengar bahasa juga yang dia kurang mengerti. Jadi dia pasti rasa takut pasti. Berbagai macam emosi, tetapi itu membuat dia justru lebih berharap kepada Tuhan. Dan hal ini yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita saudara. Kita masuk terus di dalam tahun 2021, melanjutkan pandemik yang ada dari tahun 20 bahkan 19 saudara. Dan segala sesuatu menjadi berubah, orang mengatakan this is the new normal. Dan banyak hal yang kita harus berusaha untuk beradaptasi. Dan saat beradaptasi kita hanya diberikan mungkin dua pilihan. Yang pertama ya berusaha untuk beradaptasi. Yang kedua adalah mengeluh, marah, dan back out. Akhirnya kita bukan menjadi pemenang, kita membiarkan diri kita menjadi korban. Dan dari sinilah saudara sebenarnya Tuhan mengingatkan kita. It's not easy, of course. Ini waktu-waktu ke depan juga tidak akan semakin mudah. Tapi kita melihat bagaimana seorang anak remaja ya saudara, yang mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan yang pertama saudara kita melihat pekerjaannya diberkati. Berhasil dalam pekerjaan. Kejadian 39 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, itu dia, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah kita melihat saudara yang dikasih Tuhan bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan Yusuf ternyata dapat membentuk karakternya Yusuf. Nah kita melihat bagaimana juga Yusuf ini saudara. Dia dengan Yakub sebagai orang tua dan dengan ke-11 saudara-saudaranya yang lain, hidup mereka ini selalu berpindah-pindah ya saudara. Dan mereka ini tinggal di kemah. Mungkin kemahnya juga besar, tapi selalu berpindah-pindah. Nah pada saat Yusuf dibawa dengan pedagang Ismail ini dan sampai ke Mesir, Yusuf melihat banyak hal-hal baru buat dia. Dia mungkin melihat oh begini, dan dia melihat di Mesir ini banyak rumah. Nah buat dia sesuatu yang baru, dia melihat rumah. Dan mungkin dia melihat ini sesuatu yang mewah. Nah rumah di Mesir itu punya kebiasaan ya saudara, dikelilingi oleh taman, pohon besar, bunga dan ada kolam. Jadi istilahnya untuk seorang yang kampung datang ke kota. Tapi sekali lagi saudara, semua itu yang menurut kacamata manusia adalah kemewahan, Yusuf tidak membuat Yusuf menjadi menjadi kagetan gitu ya saudara, kagetan, gitu. Kalau zaman dulu ya Indonesia, semua orang mau datang ke Jakarta, ya, jadi Jakarta penuh gitu. Apalagi mungkin zaman 30-40 tahun yang lalu ya, mereka mau datang mau ke Monas lah gitu. Pokoknya kalau nggak ke Monas belum ke Jakarta. Jadinya sama lah, orang ke Amerika ya mau ke LA, ya mau ke Hollywood, mau ke New York, mau ke tempat-tempat tertentu. Dan ya sebenarnya wajar-wajar lah orangnya. Di Indonesia suka banyak film-film kabayan masuk kota, ya macam-macam ya saudara. Ya itu salah satu respon manusia ya, melihat sesuatu yang oh wow gitu. Dan lebih ekstrim ada orang-orang yang memang jadi kagetan,
yang mungkin dari daerah nggak biasa ngomong gue lu tuh jadi gue lu gitu ya. Ngomong apa terus tiba-tiba jadi bro, mas bro ya. Ya menyesuaikan ya kan. Minum ini minum Coca-Cola, Amerika minum Coca-Cola gitu ya. Dulu nggak ngerti Coca-Cola dipikirnya racun tikus. Jadinya lihat-lihat wah itu kan bentuk-bentuk ya saudara. Orang yang baru datang kota gitu ya. Nggak pernah naik eskalator kan bingung lihat loh kok ada tangga, jalan sendiri macam-macam. Dan Yusuf nggak seperti kagetan gitu saudara. Kagetan dan trying to be a local gitu ya. Jadi kayak nggak ada buat dia. Dan nggak ada seperti wah rasa seperti oke deh. Kalau abang-abang saya, kakak-kakak saya, koko-koko saya jual saya begini, tapi di sini enak nih. Walaupun jadi pembantu tapi waduh majikanku lihat nih ya kan. Rumahnya aja nggak ada di kampung. Yang seperti itu sikap hati Yusuf nggak ada saudara. Ini hal yang seperti ini ya saudara. Mungkin saudara belum pernah dengar tapi waktu saya baca ini seperti saya diberi satu pandangan gitu seperti ada slide dan oh iya ya. Kalau kita menempatkan diri dan kita lihat dan Yusuf nggak seperti itu, kagetan dan mungkin orang biasanya kalau sudah mulai kagetan ada kecenderungan bisa jadi sombong ya. Bisa begini dan lupa sama Tuhan. Kalau itu sebenarnya juga sebuah ujian yang Tuhan mau kita belajar sesuatu malah kita berubah arah gitu. Karena kita mulai menikmati apa yang ditawarkan dunia dan yang ada di sekitar kita. Nah, saudara juga dibawa Tuhan ke Amerika, saudara. Saudara mungkin juga yang di Indonesia bisa dibawa Tuhan ke kota-kota besar. Sebenarnya Tuhan punya tujuan, bukan hanya saudara dapat menikmati segala macam fasilitas, segala macam kemudahan dan benefit, tetapi ada tujuan kenapa Tuhan bawa saudara di tempat, di posisi saudara saat ini. Supaya juga kita jangan lupa dan jangan seenak-enaknya, tapi kita mau mengerti bahwa kenapa kita ada di situ, supaya kehadiran penyertaan Tuhan itu juga dapat dicicipi oleh banyak orang. Itu dia saudara. Penyertaan Tuhan harus dapat dikenali, harus dapat dicicipi oleh orang yang lain. Kalau saudara pernah perhatikan, saudara sebelum kita bicara sebelum masa COVID ya saudara. Saudara datang ke sebuah restoran masih sepi. Begitu saudara masuk, pas saudara pernah sekali-sekali perhatikan, pasti ada 1-2 orang juga masuk. Nah, seharusnya anak Tuhan mampu membawa the presence of God kemanapun saudara pergi. Dan itu yang terjadi dengan Yusuf. Saudara bisa melihat ayat yang kedua C itu ya, 39 ayat kedua C di sini. Dikatakan ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ada titik koma di situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Sebenarnya gini ya saudara, pembantu ada tempatnya, kacung-kacung budak-budak tinggal ada kamarnya tempatnya khusus. Tetapi apa yang terjadi? Karena penyertaan Tuhan, ia tinggal satu bangunan rumah dengan Pak Potifar. Jadi mungkin kalau kita sekarang kan ada yang namanya ada main house dan juga ada mungkin ada back house, atau ada pavilion lah istilahnya. Ada rumah-rumah di kiri atau di kanan itu mungkin kadang buat gudang atau buat pembantu. Nah, zaman dulu di Mesir karena peradaban juga sistemnya sudah seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan di situ bahwa saudara lihat ya, maka tinggallah ia di rumah tuannya. Itu dicatat saudara. Berarti ada kalau kacung-kacung biasa itu tinggalnya ya sama kacung yang lain. Supir dia satu gedung, satu rumah supir sama tukang kebun, sama bibi, tukang cuci, setrika semua ya jadi satu. Nah Yusuf nih ya sama, part of them, bagian mereka. Tetapi karena penyertaan Tuhan, somehow, for some reason, dia bisa dibilang sama Potifar, udah kamu tinggalnya di sini aja. Satu rumah, walaupun ruangannya berbeda. Kita lihat situ.
Jadi kita percaya saudara ada korelasi yang kuat antara penyertaan Tuhan dengan pekerjaan yang berhasil. Tadi seperti saya bilang ya, ada banyak kali kita hanya mempercayai Tuhan di area tertentu. Karena itu gak heran ada anak-anak Tuhan yang 15 tahun udah 10 kali ganti pekerjaan. Ada orang-orang yang melayani tetapi kerjanya juga kerja sebentar berhenti gitu. Jadi ini sesuatu yang harus dipikirkan saudara. Karena ada hubungan yang sangat dekat antara penyertaan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Dan penyertaan Tuhan itu harus nampak, harus terlihat di semua area. Kalau kita layani Tuhan dan lain-lain, tapi kita di sisi yang lain dalam rumah tangga kita masih bergumul sangat struggling sangat berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih Senin Kemis. Karena pertanyaannya adalah apakah memang kita sudah mau taat sama Tuhan di semua area. Nah itulah yang menjadi hal yang harus kita perhatikan saudara. Nah ingat pergumulan dan persoalan yang datang bagi kita saudara selalu mempunyai atau membawa 3 agenda. Yang pertama, semua pergumulan memurnikan motif hati kita. Segala sesuatu. Karena disitulah Tuhan akan lihat kalau engkau sungguh-sungguh, jujur, mau benar-benar, maka dia akan taat dan dia akan dimurnikan di situ dan akhirnya ada jalan-jalan yang terbuka membuat dia naik satu step, seperti itu saudara. Dan agenda yang kedua adalah membangun karakter. Kita yang sebelumnya itu ya nggak pernah jadi orang yang benar-benar berusaha, orangnya cuma taunya terima jadi, tetapi kita akhirnya menjadi orang-orang yang bisa tahan banting. Saudara, ada banyak orang yang datang dan berimigrasi ke negara-negara lain, mungkin contohnya seperti negara Amerika, dan apabila ada orang-orang yang berhasil, salah satu kuncinya adalah mereka orang-orang yang mau berubah, yang mau menyesuaikan, dan yang mau belajar. Dan di dalam semua proses itu ada banyak karakter yang dibentuk, dibangun, dan diubah saudara. Dan yang ketiga, bagaimana semua itu akhirnya akan mendewasakan kita. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang kelihatan dan terlihat lebih dewasa dari usianya pada saat itu. Dan ini yang bersama-sama kita akan pelajari. Yang kedua saudara, tadi yang pertama tandanya itu Tuhan menyertai seseorang, pekerjaannya berhasil, sekolahnya berhasil, yang dikerjakan pasti berhasil. Tanda yang kedua adalah karakter yang terekspos, karakter yang nampak, dan karakter yang memberkati. Ini dia saudara. Jadi kita lihat setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya saudara. Segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi kita lihat ini berguna bagi Yusuf sehingga Yusuf dapat benar-benar dibentuk oleh Tuhan. Nah ada banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa Yusuf tinggal dan melayani keluarga Potifar itu selama 10 tahun. Jadi give and take misalnya umur 18, 17, 18 tahun. Ya 10 tahun sampai dia umur 27 atau 28. 10 tahun dia masuk ke sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan melayani keluarga Potifar. 10 tahun itu saudara, dia belajar banyak hal. Dan dari situlah sebenarnya kenapa akhir hidup dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena pada saat dia bekerja di rumah Potifar, dia punya sikap hati itu selalu tertuju kepada Tuhan. Apa yang dia kerjakan selalu dia kerjakan sama dia kerjakan kepada Tuhan. Bukan hanya dia pikir ini si bos, saudara, di dalam kita semua ya. Kalau kita mau jujur kadang-kadang di tempat pekerjaan dan ada banyak kali, makanya area-area di mana kita
menjadi rohani, dekat sama Tuhan dan lain-lain, itu ternyata nggak banyak. Ada area-area tertentu yang kita masih main petak umpet sama Tuhan. Kita masih berlaku kita punya kepribadian dan karakter itu masih belum teruji di area-area tertentu. Dan dari situ kita bisa melihat dan Tuhan bisa melihat integritas kita. Dan kita melihat bahwa Yusuf ini menjadi orang yang sama. Orang yang sama di rumah, orang yang sama nanti di penjara, dan orang yang sama juga di palace, di dalam kerajaan. Orang yang sama. Orang yang sama di rumah, orang yang sama di gereja, orang yang sama di pekerjaan, orang yang sama di tempat umum, orang yang sama di jalanan, orang yang sama dimanapun. Nah itulah Yusuf. Karena itu di dalam 10 tahun dia melayani Potifar, dia belajar banyak hal saudara. Dia belajar banyak hal yang membuat dia diangkat hidupnya oleh Tuhan. Dan yang ketiga saudara, tanda yang ketiga yang menyertai Yusuf, tanda yang terlihat dari hidupnya adalah mendapatkan kepercayaan, mendapatkan otoritas. Orang yang disertai Tuhan, orang itu harus dapat dipercaya di rumah, dapat dipercaya di tempat pekerjaan, dapat dipercaya di gereja, dapat dipercayai dimanapun dia berada, dia dapat dipercaya. Dan dilihat ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa, bayangkan saudara, atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dia ternyata bukan hanya berangkat awal masuk jadi budak, dari kacung saudara. Naik terus sampai dia mendapatkan kepercayaan. Saya percaya dia lebih tinggi dari sekedar kepala rumah tangga atau yang dinamakan butler. Lebih daripada itu. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, ayat 5, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Itu dia saudara. Bukan hanya dia dapat kepercayaan, tapi bosnya diberkati. Seharusnya tempat di mana saudara bekerja, company itu akan selalu diberkati. Bos saudara for some reason walaupun dia bukan orang yang percaya Tuhan, tetapi dia akan diberkati karena kehadiran saudara. Dan ini berlaku untuk situasi yang berlawanan. Kalau saudara main-main sama Tuhan, saudara ada perjanjian dengan iblis, kuasa kegelapan dan lain-lain, dimanapun saudara berada, saudara akan membawa banyak kutuk dan kejahatan di sekitar saudara. Artinya you jadi pembawa sial. Tapi kalau you benar-benar bergantung sama Tuhan, itu sekelilingmu orang-orang akan merasa diberkati. Dan kita melihat saudara di situ bahwa Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bukan karena Potifar, tapi karena ada Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya. Saudara, dalam kehidupan saya dan istri saya ya Peggy, kita bekerja dan sudah mungkin 15 tahun ini Peggy masih bekerja di perusahaan yang sama, perusahaan kecil, tempat kerja yang kecil, tapi saya melihat ya saudara, kalau dilihat dari keadaan ekonomi, keadaan tempat kami tinggal, California dan Los Angeles dan lain-lain, bisnis daripada bosnya ini sebenarnya kalau saya prediksi dan hitung-hitung lihat sudah lama-lama bisa tutup gitu. Karena saingannya sangat berat. Saingannya sangat berat sekali. Bergerak di bidang servis jasa. Dan saingan sangat berat. Dan ini juga sebuah perusahaan yang bersifatnya franchise. Jadi saya udah lihat ini ya, ini dan daerahnya begitu, aduh. Kalau saya jadi orang yang orang kaya lah yang tinggal daerah sana, saya nggak akan pakai yang company yang ini gitu. Tapi di dalam tiap-tiap tahun kita lihat ya, walaupun udah lama dikata, waduh ini kalau nggak ini kayaknya mesti banyak yang di let go. Kayaknya juga
mungkin tahun ini jadi tahun yang terakhir. Nah, perkataan yang seperti itu tuh bukan 1-2 kali aja keluar dari mulut bosnya. Tapi sudah cukup lama dan saya bilang, ya doalah. Nanti biar Tuhan, kita berserah sama Tuhan lah. Kalau Tuhan sudah kasih ini, oke, Tuhan pasti cukupkan. Dan gaji juga bukan gaji yang, waduh gimana saudara. Tapi kita pelihara, kita tetap setia, kasih yang terbaik, beri yang terbaik, nggak datang semua on time, nggak pernah terlambat, nggak pernah neko-neko macam-macam. Kerja terus. Tapi dari setiap akhir tahun pada saat kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita kumpul berdoa, setiap akhir tahun, ini yang jadi pembicaraan saya sama istri saya. You know what, kalau dilihat-lihat ya, itu company untungnya nggak gitu banyak ya, tapi masih jalan terus. Karena apa? Saya bilang, itu ada kamu di situ. Bukannya kita mau, bukan masalah kesombongan pribadi saudara, tetapi karena Tuhan tahu bahwa kita memerlukan apa yang kita butuhkan. Dan dengan keterbatasan situasi keadaan kita saat-saat ini, Tuhan mengerti dan dari sinilah itu di saluran berkat itu mengalir. Dan saluran itu masih terpelihara karena kita juga hidup benar, kita kerja benar, kita nggak main apa-apa dan kita berharap selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya kesaksian yang seperti ini juga saudara banyak ngalamin. Dan saya juga diberkati karena di dalam gereja ini saya melihat ada banyak keluarga, anak-anak Tuhan yang Tuhan pelihara bukan sekedar 5 tahun saudara, belasan puluhan tahun. Bahkan di company-company world corporate office yang besar masih dengan segala macam status yang menurut wah itu bisa anytime, plep, gone. Tetapi ada penyertaan Tuhan yang terlihat saudara. Bagaimana ini tidak membuat hati kita saudara, membuat hati kita semakin dekat dan semakin sadar Tuhan, tanpa Engkau kami ini mati binasa. Tanpa Tuhan kami ini udah lama-lama bankrupt lama-lama. Tapi firman Tuhan katakan saudara, sampai putih rambutmu aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan meminta-minta. Amin saudara, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan. Ada anak-anak Tuhan yang sudah sedia tulis surat saudara, resign dan segala macam. Tapi tiap tahun, tiap saat Tuhan masih memelihara. Dan saya percaya saudara, penyertaan Tuhan, Tuhan lihat hati dan motivasi kita. Dan untuk itulah favor daripada Tuhan itu tercurah, terlihat. Ada anak-anak Tuhan yang masuk jadi pegawai biasa, terus naik sampai akhirnya dipercaya oleh bosnya. Semua ini saudara, kesaksian yang bukan hanya Yusuf yang mengalami. Tetapi kuncinya kalau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin saudara, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil saudara. Dan ini yang menjadi kekuatan tiap-tiap hari. Walaupun tahun ini kita lihat, waduh pasti akan semakin berat. Tapi kalau kita melihat ke belakang, bagaimana tangan penyertaan Tuhan itu saudara, memegang hidup kita. Dan kita lanjutkan lagi saudara, kita lihat ayat yang kelima. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini orang kaya saudara. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa. Saudara, ini berarti Yusuf yang mengatur semua pembayaran bills. Jadi Yusuf ini jadi account payable, Yusuf jadi account receivable, Yusuf jadi CPA, Yusuf yang mengetahui semua, Yusuf yang atur semua kebutuhan, budak-budak segala macam. Dan yang menarik ini saudara, jadi dikatakan ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi si Potifar udah tinggal santai seperti di pantai, tidak usah ngurus apa-apa.
ada Yusuf yang ngurus, Potifar cuma urus dia punya makanan sendiri. Karena menurut kebudayaan pada masa itu, orang Mesir itu pantangan untuk makanannya diatur oleh orang Ibrani. Itu maksudnya. Jadi itu latar belakang dari apa yang terjadi. Dan sesuatu yang wajar saudara, sesuatu yang wajar. Mungkin juga orang kaya ya, ada sedikit ketakutan kalau mungkin ditaruh racun atau apa segala macam ya. Itu bisa menjadi tambahan-tambahan yang masih sifatnya kemungkinan. Tapi yang sudah pasti adalah untuk orang Mesir tidak boleh makanannya diatur oleh tangan orang Ibrani. Jadi dari situ dilihat untuk semua aspek Potifar mempercayakan Yusuf luar biasa. Dan nanti minggu depan kita lanjutkan lagi kisah ini saudara. Tapi mari kita lompat sedikit saja. Pada saat ibu Potifar ini, nyonya, merayu dan Yusuf menolak, lari, singkat cerita tertangkap. Sebenarnya saudara, tadi kita lihat Potifar ini bukan hanya dia pegawai dari Mesir, kerajaan Mesir, dari orang yang dipercaya oleh Firaun, tapi dia juga mengurus masalah-masalah hukum dan masalah-masalah penjara. Dan sebenarnya Potifar bisa menjatuhkan hukuman mati buat Yusuf. Sebenar-benarnya. Bisa setidak-tidaknya memberikan hukuman yang jauh lebih berat. Bahkan bisa memberi hukuman mati. Tetapi karena Potifar, mungkin ini salah satu tulisan-tulisan daripada ahli-ahli teologi ya saudara. Ada banyak yang mempunyai kemungkinan mungkin Potifar ini berpikir dan masih mempercayai Yusuf ketimbang istrinya sendiri. Pertama, kedua, Potifar merasa Yusuf sudah banyak menolong, membantu dan membuat segala sesuatu dia menjadi berhasil. Keberhasilan dan bertambah berhasil kehidupan Potifar itu juga di mata Firaun menjadikan Potifar sebagai orang yang tidak tergantikan saudara. Orang yang tidak tergantikan dan levelnya naik. Karena apa? Bukan hanya berangkat dari seorang pembantu dan budak, tetapi sudah menjadi asisten dan mungkin personal assistant, saya tidak tahu, tapi itu semua membuat hidup Potifar juga menjadi semakin baik dan semakin dipandang orang. Dan hal-hal itu menjadi latar belakang dan pemikiran Potifar. Dan Potifar pikir dan melihat Yusuf dengan segala hal yang sudah dikerjakannya, dia memberikan sebenarnya hukuman yang ringan untuk Yusuf. Walaupun di penjara dengan orang-orang yang pernah bekerja di kerajaan atau di Mesir sebelumnya. Dan itulah saudara, dari situ kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita saudara. Harus terlihat, harus punya tanda, harus dapat dicicipi. Karena firman Tuhan katakan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita saudara, kita bergantung, maka buah itu otomatis akan terproduksi. Buah itu otomatis akan keluar dari hidup kita. Dan buah yang keluar harus dapat, yang pertama yang dapat menikmati buah-buah kita itu juga orang lain saudara. Gak mungkin ada jeruk makan jeruk. Ya jeruk yang makan adalah pemilik pohon jeruk itu. Jadi dari situlah kita melihat dan semakin kita dikuatkan saudara. Mari di masa-masa yang sulit seperti ini saudara. Bukan menjadi sebuah alasan yang legit di mana kita bisa sedikit bermain curang, sedikit atau bahkan saat-saat yang sulit ini menjadikan kesempatan buat kita untuk komplain kepada Tuhan, untuk mengeluh. Tetapi marilah kita gunakan masa-masa ini saudara sebagai satu tempat, satu medan, satu area buat kita untuk mau lebih bergantung dan percaya kepada Tuhan. Untuk mau lebih taat, lebih berharap kepada Tuhan.
Karena saudara, di tengah-tengah pergumulan yang seperti apapun, kalau kita terus mempercayai penyertaan Tuhan dan setia kepada Dia, maka tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Kami percaya saudara, walaupun dengan semua yang sedang kita lalui saat-saat ini, dengan vaksin, dengan proses pemilihan presiden dan lain-lain, jangan membuat kita menjadi patah semangat. Jangan membuat kita menjadi lengah. Saudara tahu dengan semua ini, iblis berusaha untuk mengalihkan pandangan kita. Mengalihkan pandangan kita kepada semua yang sedang terjadi. Mengalihkan pandangan kita kepada, oh ini udah mau dekat antikris, Tuhan sudah mau datang. Saudara, yang menjadi kebingungan saya adalah kenapa kalau kedatangan Tuhan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang seperti menakutkan, saudara. Ini Tuhan udah mau datang, the end of everything. Ini antikris dan lain-lain. Saudara, iblis lagi berusaha membelokkan kepala kita dan akhirnya iblis ketawa, lihat sih. Orang-orang ini nih kayaknya lebih heboh dengan kita yang mau menyatakan diri kita. Dengan semua, saudara, antikris itu sudah ditulis di Alkitab akan ada. Mau saudara khawatirkan gak ada, itu akan ada. Perang nuklir dan perang yang lain itu akan ada. Tapi jangan sampai kita khawatir tentang yang itu, justru buat kita, mari kita persiapkan diri. Amin saudara. Mari kita terus berjaga-jaga. Karena apa? Kalau Tuhan mau datang, puji Tuhan. Tuhan belum datang, kita pergi dulu ke Tuhan. Kita sudah siap, amin saudara. Kita sudah ready. Dan hidup kita yang kita alami ini saudara, adalah hidup yang memberi buah bagi Kristus. Amin saudara. Mari berikan kemuliaan kepada Kristus. Berikan kemuliaan kepada Dia saudara. Jangan lagi lengah dengan segala pemberitaan dan lain-lain. Semua itu sudah ditulis di Alkitab dan harus terjadi. Kita jangan kaget, loh kok itu harus terjadi. Cuma it's a matter of time. Justru di masa-masa ini marilah kita disibukkan dan direpotkan untuk memperhatikan diri kita. Dengan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saat yang sama juga saudara, saat kita juga memperhatikan orang yang lain. Karena saat kita menolong orang yang lain, kita akan gain kekuatan. Kita menolong orang yang lain, kita memberi kesempatan bagi Tuhan untuk lebih lagi memberkati kita, lebih lagi menyertai kita. Dan Tuhan akan pakai kita sebagai saluran berkat-Nya saudara. Saat-saat ini saat yang tepat untuk menjadi surat terbuka. Saudara, saya lihat dari kehidupan Yusuf ya. Yusuf diberkati dan Potifar mengakui itu. Saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita harus membuat orang lain mengakui penyertaan Tuhan. Harus membuat orang lain mampu berkata, kamu nih lain dari orang lain. Kamu nih gak kayak orang lain. Kamu nih ada Tuhan, bahkan sampai orang mampu mengatakan ada Tuhan yang menyertai engkau. Potifar bisa mengakui itu, bahwa Yusuf nih ada penyertaan Tuhan. Tetapi sampai Yusuf di penjara, Potifar gak pernah tanya tentang Tuhan kepada Yusuf. Dan saudara lihat, Yusuf pun tidak pernah cerita tentang Tuhan kepada Potifar. Menarik saudara. Dan dari sini kita melihat bahwa kita harus belajar, memang sikap hidup kita itu surat yang terbuka, orang akan lihat. Tetapi Tuhan juga mau, firman Tuhan katakan, kalau perlu pakailah perkataanmu untuk menceritakan Tuhan. Dan tentunya dengan timing, dengan pimpinan Roh Kudus, saudara. Kalau Tuhan bilang belum bicara, ya jangan bicara. Saya melihat apa yang Yusuf lakukan dan saya percaya mungkin Tuhan bilang, Yusuf jangan bicara. Karena dia disertai Tuhan. Kalau memang Tuhan mau menyelamatkan Potifar, Tuhan punya rencana dan Tuhan punya cerita yang lain. Tapi saya percaya saudara, karena kita percaya bukan hanya dari kesaksian perbuatan kita, tetapi dari apa yang kita katakan juga. Dan dari situ kita belajar masa-masa ini saudara, banyak orang mencari kebenaran.
Banyak orang mencari orang yang jujur. Banyak orang mencari-cari Tuhan masa-masa ini. Untuk itulah Tuhan menempatkan engkau di perusahaan yang engkau kerja sekarang. Tuhan menempatkan engkau di lingkungan tempat engkau tinggal. Tuhan menempatkan engkau di keluarga-keluarga di mana engkau mempunyai mertua, menantu, orang-orang yang Tuhan kasih sekelilingmu. Disitulah tugas yang Tuhan berikan buat engkau untuk menyatakan kemuliaan dan keselamatan daripada Tuhan. Amin saudara. Dari situlah kita belajar. Dan untuk itulah hidup kita ini saudara. That is our purpose, our calling in life. Dan kalau kita sudah mengerti semua itu saudara, maka kita akan bisa contain, kita bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini saudara mampu memberkati kita semua. Membuka paradigma yang baru. Mengubah hal-hal yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Mari saudara undang Tuhan. Bukan hanya dia hadir pada saat saudara sedang beribadah. Tapi biarlah dia hadir di dalam pekerjaanmu saudara. Di dalam keluarga, anak-anak, di dalam orang tua, segala area dalam hidup kita. Maka kita akan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau awal tahun 2020 Tuhan memberikan tema bagi kami di bulan Januari ini, yaitu Tuhan yang tanpa batas. The limitless God. Dan kami percaya kasih Tuhan juga yang tanpa batas. Kasih Tuhan yang tidak terselami. Dan di dalam kasih Tuhan ada penyertaan Tuhan. Bagaimana kami minggu-minggu ini belajar tentang penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami belajar, kalau Tuhan menyertai kami, maka seharusnya ada tanda yang dapat terlihat. Kalau Tuhan menyertai kami, ada bukti orang lain dapat melihat dan mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami belajar dari hidup Yusuf ya Tuhan. Dan biarlah tanda penyertaan Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, pekerjaan kami dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tanda Tuhan menyertai kami, bagaimana kami dapat dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya bukan hanya oleh Tuhan tapi dipercaya oleh orang-orang yang lain. Karakter kami akan dibangun apabila ada penyertaan Tuhan. Karakter kami bisa terekspos dan orang lain dapat mencicipi buah-buah dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar ke depan nanti ini hidup tidak akan semakin mudah. Namun kami percaya segala sesuatu dapat terjadi. Langit dapat runtuh, bumi dapat hancur. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Kami percaya sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tidak pernah membiarkan engkau. Dan aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan meminta-minta. Karena kami percaya penyertaan Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini akan mengubah dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami, orang-orang yang melihat tayangan khotbah ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Persoalan, tantangan yang sedang mereka gumulkan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan beri mereka kemampuan. The ability to endurance. Kekuatan, kemampuan untuk terus bertahan dan setia dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah menyerah, yang mungkin kecewa, biar mereka boleh kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang mungkin sedang terombang-ambing, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang akan memulihkan keluarga-keluarga, memulihkan rumah tangga dan setiap hubungan-hubungan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Dan biar pada masa-masa ini Tuhan pakai supaya kami kembali lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara masih terus bersama kami dalam hadirat Tuhan. Waktu ke depan ini kita akan sama-sama mendengar beberapa pengumuman dari Pak Samuel Gosal. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, Limitless God, seri dari Limitless God yang dibawakan oleh Pastor Sammy Elmox. Terima kasih, amin. Kita kalau mendengarkan firman ini, saya teringat pada waktu saya masih bekerja di satu perusahaan di mana banyak pegawai saya orang Indonesia yang claim they are Christian. Tapi ada satu ketidaksempurnaan di dalam pekerjaan di mana kalau saya nggak ada, mereka tuh ngobrol. Dan kalau saya nongol, mereka langsung mengerjakan pekerjaannya. Dan karena mereka tuh klaim mereka Kristen, saya bilang sama mereka, sebagai Kristen kita harus mengerjakan pekerjaan kita. Saya lihat atau saya nggak lihat. Bekerja seperti kamu, orang tuh bekerja untuk Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman pada hari ini, kita lihat Yusuf. Yusuf itu mengerjakan pekerjaannya regardless tuannya itu lihat dia atau nggak lihat dia. Dan itu yang membuat orang itu berhasil mengerjakan dengan integrity yang seperti Pastor Sammy baru bilang di dalam firman ini. Kalau saudara-saudara mengerjakan pekerjaan saudara-saudara dengan integrity, regardless bosnya lihat atau nggak lihat, saudara-saudara akan berhasil. Dan kita bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini sebagai teguran atau sebagai nasihat, saudara-saudara bisa laksanakan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Untuk announcement, untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan berupa cash atau cek bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Dan untuk bulan Januari ini kita setiap tahun mengadakan first fruit di mana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan first fruit ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kebanyakan mereka yang kekurangan, yang miskin, yang memerlukan bantuan dari kita semua. First fruit ini kita salurkan untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Jadi saudara-saudara yang terpanggil, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada bulan Januari ini adalah bulan di mana kita memberikan first fruit kepada Tuhan. Dan setiap hari Rabu dan Jumat FIC mengadakan virtual praying. Dan tahun ini di tahun 2021 kita tetap akan mengadakan virtual praying karena kita semua merasa virtual praying ini sangat penting karena dengan begitu kita bisa membawa doa-doa kita bersama-sama di dalam virtual praying ini. Jadi saudara-saudara, mari join di dalam virtual praying setiap hari Rabu dan Jumat setiap jam 8 malam. Dan setiap hari, setiap 2 minggu sekali kita mengadakan care group bersama-sama pada jam 5 sore, pada Sabtu sore jam 5 sore. Jadi saudara-saudara bisa ikut di dalam care group FIC setiap 2 minggu sekali. Dan seperti biasa saya juga mendorong atau encourage saudara-saudara untuk saling mendoakan, saling
mengasihi satu sama lain, terutama di masa-masa pandemik di mana banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Mari kita bawa di dalam doa supaya Tuhan menyertai mereka. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk saudara kita Pak Toto, Sam Toto, dan juga untuk Tante Vera, dan juga untuk beberapa anggota-anggota dari keluarga kami, gereja di sekitar kami yang kita juga mempunyai hubungan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita semuanya selalu di dalam penyertaan Tuhan. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy supaya mereka dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia, dan negara Israel. Dan selanjutnya diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun di dalam melaksanakannya. Happy Sunday. Thank you. Baik, puji Tuhan saudara. Kita setelah saya ingin mengingatkan juga akan first fruit, yaitu persembahan buah sulung yang sudah menjadi kebiasaan kami setiap awal tahun di bulan Januari ini. Dan ini merupakan satu bentuk ketaatan kita saudara, bentuk ketaatan, bentuk ucapan syukur, dan bentuk penyerahan kita kepada Tuhan untuk hidup kita selama 1 tahun ke depan ini. Jadi ini merupakan satu sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari saudara doakan, gumulkan, ini bukan menyangkut masalah amount atau jumlah. Tuh, saudara bisa tanya sama Tuhan berapapun itu, tetapi ini merupakan sebuah hal dan sebuah sikap hati yang percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah saudara, adapun dari persembahan buah sulung ini, kami seperti kata Pak Samuel Gosal, kami juga menyalurkan dan menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan seperti cuplikan singkat dari video ini yang dimana kami memberikan persembahan misi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Faithful International Church, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih untuk support buat kami selama ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sangat bersyukur dengan support Bapak Ibu dan jemaat FIC, terlebih khususnya pada masa-masa seperti ini sangat amat menolong kami. Kami mengucapkan terima kasih dengan Pastor Semi dan keluarga, para diaken, majelis, pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat. Keluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, dan setelah itu juga kami pernah memberikan bantuan misi kepada orang-orang yang ada di Filipina. Nah, untuk itu saudara, kami mengajak saudara untuk mari memberi kepada Tuhan, karena kita tahu apabila kita memberi, terlebih besar berkat memberi daripada menerima, dan biarlah kita boleh belajar memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Karena itu kita memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada hari ini, Tuhan, atas hadirat-Mu, atas anugerah dan berkat Tuhan, melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan bagi kami. Kami teringat akan orang-orang juga yang sedang dalam pergumulan, orang-orang yang sakit, berkati Pak Toto, Ibu Vera, dan orang-orang yang lain yang di dalam keluarga, anggota gereja kami yang sedang ada masalah. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus disembuhkan buat Pak Toto dan Ibu Vera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi kami yang lain yang mungkin masa lemah badan dan terganggu kesehatan sedikit, kami percaya di dalam nama Yesus kami disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa di awal tahun ini di bulan Januari, kami berdoa biarlah Tuhan bicara buat kami, supaya kami juga boleh memberi persembahan buah sulung sebagai salah satu tanda kesungguhan dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah semua orang yang sudah melayani dalam gereja ini, yang sudah memperhatikan orang lain, yang sudah saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah hampir selama 1 tahun ini bersama-sama dengan kami, melayani, berusaha untuk menayangkan online church dan membawa gereja ke tempat orang-orang lain berada. Kami mengucap syukur kalau sampai masa ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami menomor satukan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup kami. Biar ini juga menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, di mana orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan akan ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia engkau mengerjakannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tangga, hubunganmu, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, menantu, mertua, besan, diberkati Tuhan. Berkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di dalam tempat pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, bahkan sekolahmu akan ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah penyertaan dan kuasa di dalam Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi dan menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.